Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Arta Rahayu, Muhammad Amin, dan Rizal Miftahul Huda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bentuk adaptif olahraga gulat bagi tunanetra. Nah, untuk topik utama hari ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk gulat adaptif, manfaat gulat adaptif, komponen yang perlu diadaptasi, komponen yang tidak perlu diadaptasi, peraturan cara permainan gulat adaptif, dan peralatan dan unsur penunjang gulat adaptif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai seluk-beluk gulat tunanetra. Gulat adaptif untuk tunanetra sudah lama dipertandingkan di Paralimpik tahun 1988 di Seoul untuk atlet putra, sementara untuk kategori putri mulai dipertandingkan pada tahun 2004. Dalam pertandingan gulat adaptif ini, tunanetra dapat berpartisipasi, termasuk penyandang low vision. Untuk penyandang low vision akan menggunakan penutup mata untuk asas keadilan. Pada tahun 2016, gulat adaptif untuk penyandang tunanetra ini pertama kali dipertandingkan pada ajang Peparnas Pekan Paralimpiade Nasional pada ke-15 di Jawa Barat. Selanjutnya, manfaat gulat adaptif. Nah, di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama, menambah kepercayaan diri pada anak tunanetra. 2. Membantu membentuk fisik yang kuat dan mental yang kuat. 3. Menguasai diri. Dan terakhir 4. Mampu membela diri. Selanjutnya, komponen yang perlu diadaptasi. Komponen yang perlu diadaptasi pada gulat adaptif ini adalah cara pemainnya. Karena dalam gulat para pegulat diharuskan untuk selalu melakukan kontak fisik. Jadi pada gulat adaptif ini, wasit juga bertugas untuk membantu pegulat untuk melakukan kontak fisik saat sebelum pertandingan, dan juga saat kontak pegulat terlepas saat pertandingan sudah dimulai. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen yang tidak perlu diadaptasi pada gulat untuk tunanetra ini. Selain ada komponen yang harus diadaptasi, dalam gulat bagi tunanetra ini juga terdapat komponen-komponen yang masih bisa disamakan dengan gulat pada umumnya. Para pegulat tunanetra masih mampu melakukan komponen-komponen ini tanpa adanya perubahan. Contohnya seperti ukuran lapangan atau matras yang dipakai dalam gulat adaptif masih sama seperti lapangan atau matras yang digunakan dalam pertandingan gulat pada umumnya. Hal ini dikarenakan lapangan atau matras yang digunakan pada gulat pada umumnya memiliki lebar dan ketebalan yang aman jika digunakan para pegulat tunanetra. Selain lapangan atau matras, pakaian untuk pegulat tunanetra pun sama seperti pakaian untuk pegulat pada umumnya, yaitu wrestling suit. Pakaian ini nyaman dan tidak menghambat pergerakan, jadi cukup aman dan nyaman sehingga dapat dipakai oleh semua pegulat, termasuk pegulat tunanetra. Peraturan gulat adaptif ini pun tidak jauh berbeda dengan gulat pada umumnya, karena pegulat tunanetra masih mampu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut tanpa adanya adaptasi. Selanjutnya yaitu peraturan gulat untuk tunanetra. Peraturan dalam olahraga tunanetra selayaknya seperti peraturan gulat pada umumnya yang biasanya digunakan bagi mereka yang tidak memiliki hambatan pada penglihatan, dengan satu pengecualian. Peserta tunanetra mulai bersaing dalam genggaman, berbeda dengan teknik off grip untuk peserta tanpa gangguan dalam penglihatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu adalah peraturan gulat bagi penyandang tunanetra ini sama saja seperti peraturan gulat pada umumnya, dikarenakan memang tidak adanya modifikasi ataupun adaptasi yang diterapkan di olahraga gulat bagi penyandang tunanetra. Dan di sini terdapat beberapa aturan yang ada dalam olahraga gulat. Yang pertama itu adalah atlet dicocokkan dengan berat badan. Hal ini bertujuan untuk mencari lawan yang seimbang atau tidak timpang. Seimbang di sini yaitu adalah berkaitan dengan ukuran berat badan. Selanjutnya itu adalah pertandingan gulat dilakukan di atas matras berukuran 12 x 12 meter sesuai dengan peraturan gulat internasional. Dikarenakan ini adalah aturan internasional sehingga seluruh negara di dunia dalam olahraga gulatnya itu memang menerapkan hal yang sama. Selanjutnya itu adalah pegulat selama bertanding harus memakai baju internasional sesuai dengan warna dari sudut mana dia berada, biru ataupun merah. Pegulat tidak boleh memakai perban atau pembalut pergelangan tangan dan kaki, kecuali pegulat dalam keadaan cedera.
Selanjutnya adalah gaya gulat mempertandingkan dua macam gaya, yaitu gaya bebas dan gaya Yunani Romawi. Dan yang terakhir adalah pegulat tidak boleh memakai bahan berminyak atau yang dapat membuat badan lengket. Cara bermain gulat bagi penyandang tunanetra. Pada awal pertandingan, wasit berada di antara kedua pegulat, yaitu di tengah lingkaran. Posisi satu tangan diluruskan ke depan dan membunyikan peluit sambil menarik kembali tangannya, yang mengindikasikan bahwa sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Sedikit adaptasi atau modifikasi dalam permainan gulat, yaitu adalah kedua pegulat tunanetra itu harus selalu bersentuhan atau mengadakan kontak. Jika kontak atau sentuhan itu terlepas, maka wasit wajib membantu penyandang tunanetra untuk mengadakan kontak kembali. Dan itulah sedikit adaptasi atau modifikasi gulat bagi penyandang tunanetra. Selanjutnya, bila juri dan ketua pertandingan tidak setuju, angkatlah papan putih. Begitu wasit melihat dukungan salah satu petugas, itu segera dia menepuk matras, pertanda salah satu pegulat dinyatakan touch atau jatuhan. Dukungan juri atau pressmat itu dinyatakan dengan mengangkat papan merah atau hijau, bahwa pegulat itu kalah jatuhan. Papan itu harus diangkat supaya wasit melihat dengan jelas. Begitu juga wasit harus melirik ke petugas untuk melihat reaksinya. Juri atau pressmat untuk meyakinkan jatuhan, dia boleh bergerak dari kursinya, tapi jangan terlalu jauh agar dia bisa kembali dengan segera dan tetap dapat dilihat oleh wasit. Keadaan bahaya bagi seorang pegulat adalah suatu hal yang diharapkan oleh lawannya, karena dia akan melihat nilai bantingan. Nilai 2 diberikan kepada lawannya bila mana keadaan bahaya itu kurang dari 5 detik. Dan nilai 3 diberikan bila lebih dari 5 detik. Di sini peran wasit sangat dibutuhkan bagi olahraga gulat penyandang tunanetra, yaitu apabila yang sudah dijelaskan tadi, apabila sentuhan atau kontak itu terlepas, maka wasit wajib membantu dan meniup peluit jika ada, dan interaktif terkait skor yang diberikan oleh juri atau pressmat, sehingga para kedua pegulat ini tahu kondisi yang ada di lapangan. Slide selanjutnya, peralatan dan unsur penunjang gulat adaptif. Sama seperti gulat pada umumnya, peralatan dan perlengkapan pada pertandingan olahraga gulat adalah baju gulat, sepatu, pelindung kepala, dan lapangan atau matras yang berukuran 12x12 meter. Baju gulat yang dipakai adalah pakaian memenuhi standar internasional, yaitu bahan yang lentur tanpa adanya perhiasan atau pernak-pernik yang menempel pada bajunya. Sepatu yang digunakan pun adalah sepatu khusus gulat yang terbuat dari kulit dengan alasnya berbahan karet. Pelindung kepala juga diperlukan di dalam pertandingan untuk melindungi kepala dari benturan secara langsung. Itulah tadi paparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 terkait dengan olahraga gulat bagi penyandang tunanetra. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa tidak banyak modifikasi, adaptasi, ataupun perubahan-perubahan yang terdapat pada olahraga gulat bagi penyandang tunanetra. Itu saja dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.